Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setidaknya bagi Arini. Ia berdiri di balkon lantai 2 rumah megah bergaya Eropa minimalis yang telah ia tempati selama 3 tahun terakhir. Matanya tak lepas menatap gerbang hitam besar di ujung halaman. Biasanya, jam 5 sore seperti ini, mobil sedan hitam milik Rio, suaminya, sudah nampak memasuki halaman. Namun, ini adalah hari ke-7, dan jalanan di depan rumahnya tetap sunyi. Seminggu yang lalu, Rio pamit dengan terburu-buru. Pagi itu, saat Arini masih menyiapkan sarapan, Rio turun dengan koper besar yang biasanya hanya digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Di belakangnya, Ibu Lestari, ibu mertuanya, mengekor dengan wajah yang sulit diartikan. Ada gurat kegembiraan yang berusaha disembunyikan di balik sapaan singkatnya. Arini, Mas pergi dulu keluar kota. Ada urusan proyek mendadak di pedalaman Kalimantan. Mungkin sinyal di sana susah, jadi jangan hubungi kalau tidak penting sekali. Ucap Rio tanpa menatap mata istrinya. Ia hanya mengecup dahi Arini sekilas. Sebuah formalitas yang terasa hambar. Ibu Lestari menambahkan dengan nada ketus yang menjadi ciri khasnya. Ibu juga ikut. Rio tidak bisa mengurus makannya sendiri kalau sedang sibuk. Kamu di rumah saja. Jaga rumah baik-baik. Jangan keluyuran. Tanpa sempat Arini bertanya lebih jauh atau menawarkan diri untuk mengantar ke bandara, mobil mereka sudah melesat pergi. Sejak saat itu, rumah yang luas ini terasa seperti kuburan yang megah bagi Arini. Pada hari pertama dan kedua, Arini masih berpikiran positif. Ia mengirimkan pesan-pesan singkat berisi pengingat untuk makan dan menjaga kesehatan. Pesan-pesan itu hanya berstatus centang 1. Arini mencoba menelepon, namun operator selalu menjawab bahwa nomor tersebut berada di luar jangkauan. Ia mencoba memaklumi, bukankah Rio bilang ia pergi ke pedalaman? Namun, memasuki hari keempat, naluri seorang istri mulai terusik. Arini mencoba menghubungi rekan kerja Rio di kantor pusat. Jawaban yang ia terima justru membuatnya mematung di meja makan. Pak Rio, beliau mengambil cuti besar selama 2 minggu. Bu Arini, katanya ada urusan keluarga yang sangat penting. Proyek Kalimantan? Setahu saya, kantor tidak ada agenda ke sana bulan ini, ujar sekretaris Rio di seberang telepon. Dunia Arini seolah berputar. Urusan keluarga? Cuti 2 minggu? Jika itu urusan keluarga, mengapa ia sebagai istri tidak dilibatkan? Mengapa ia justru ditinggalkan di rumah ini sendirian tanpa kabar? Malam-malam Arini dihabiskan dengan kegelisahan yang memuncak. Ia sering terjaga, menatap sisi tempat tidur yang kosong dan dingin. Ia mulai mengingat kembali perubahan sikap Rio setahun terakhir. Rio yang dulu lembut, kini menjadi dingin dan penuh rahasia. Ibu Lestari pun semakin berani merendahkannya, seringkali menyindir bahwa Arini, beruntung, bisa dinikahi oleh putranya yang sukses, seolah-olah lupa bahwa rumah yang mereka tempati dibangun di atas tanah warisan ayah Arini dan modal awal bisnis Rio berasal dari tabungan masa tua orang tua Arini. Hari ke-6, Arini mencoba mencari petunjuk di kamar mertuanya. Ia merasa bersalah karena melanggar privasi, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Di sana, ia menemukan sesuatu yang janggal di tempat sampah kecil di sudut kamar. Sebuah potongan kertas kecil dari brosur perhiasan pengantin dan kuitansi pembelian set perhiasan emas yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah 3 hari sebelum Rio dan Ibu Lestari berangkat. Emas ini, untuk siapa? Bisik Arini dengan tangan gemetar. Ia tahu betul Rio tidak membelikannya untuknya. Hari ulang tahun Arini masih 3 bulan lagi, dan hubungan mereka sedang sangat hambar untuk sebuah kado kejutan semahal itu. Kecurigaan itu seperti api yang disiram bensin. Arini merasa ada sebuah konspirasi besar yang sedang disusun di belakang punggungnya oleh 2 orang yang paling ia percayai. Ia teringat bagaimana Ibu Lestari selalu mendesak Rio untuk mencari penyegaran, karena Arini belum juga memberikan cucu setelah 3 tahun menikah. Apakah mungkin? Apakah mereka setega itu? Kini, di hari ke-7, Arini duduk di ruang tengah yang gelap. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya hanya berasal dari layar ponselnya yang terus ia pantau.
Ia mencoba mengirim pesan terakhir kepada Rio. Mas, aku tahu kamu tidak di Kalimantan. Kantor bilang kamu cuti. Mas di mana? Kenapa ibu juga ikut? Tolong pulang. Kita bicara. Tetap centang 1. Arini kemudian mencoba membuka aplikasi Instagram dan WhatsApp, memeriksa status kontak-kontak yang mungkin berhubungan dengan Rio atau Ibu Lestari. Namun, seolah sudah dikomando, semua orang di lingkaran dekat mertuanya mendadak diam. Tidak ada unggahan, tidak ada aktivitas. Keheningan ini justru terasa memekakan telinga. Arini merasa seperti sedang menunggu sebuah ledakan besar. Ia memandangi sekeliling ruangan, guci-guci mahal, sofa beludru, dan lampu kristal yang semuanya ia pilih dengan penuh cinta untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, sebuah unggahan di media sosial akan menghancurkan seluruh dunianya, dan memicu amarah yang akan meratakan semua kemewahan ini hingga ke tanah. Sambil memeluk lututnya, Arini berbisik pada kegelapan. Jika kalian benar-benar berkhianat, aku pastikan kalian tidak akan punya tempat untuk kembali. Malam itu, Arini tertidur di sofa dengan air mata yang mengering, tidak menyadari bahwa besok pagi, ia akan melihat wajah suaminya di layar ponsel, bersanding dengan wanita lain di bawah bimbingan ibu mertuanya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden ruang tamu, menyapu wajah Arini yang sembab. Ia terbangun dengan leher kaku karena tertidur di sofa dalam posisi meringkuk. Hal pertama yang ia lakukan, seperti refleks yang menyakitkan, adalah meraih ponselnya. Masih belum ada pesan balasan dari Rio. Tidak ada panggilan tak terjawab. Kosong. Arini bangkit, menyeret langkahnya menuju dapur untuk membasuh muka. Namun, saat ia baru saja meletakkan ponsel di atas meja marmer, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Jantungnya berdegup kencang. Bukan pesan dari Rio, melainkan notifikasi pembaruan status WhatsApp dari kontak bernama Ibu Mertua. Jari Arini gemetar. Selama seminggu ini, status WhatsApp Ibu Lestari selalu kosong, seolah wanita itu sengaja menutup akses informasinya. Dengan napas tertahan, Arini menyentuh lingkaran hijau di daftar status tersebut. Detik pertama, dunianya seolah berhenti berputar. Layar ponselnya menampilkan sebuah foto berkualitas tinggi yang diambil di sebuah taman villa mewah dengan latar belakang pegunungan. Di sana, Rio berdiri dengan gagah mengenakan beskap putih bersih, lengkap dengan ronce melati yang melingkar di lehernya. Di sampingnya, seorang wanita muda cantik berhijab putih tampak tersenyum malu-malu. Jemarinya menggenggam tangan Rio yang kini mengenakan cincin emas di jari manisnya. Dan di tengah-tengah mereka, Ibu Lestari merangkul keduanya dengan senyum paling lebar yang pernah Arini lihat. Di bawah foto itu, tertulis caption dengan huruf-huruf yang terasa seperti sembilu yang menyayat mata Arini. Alhamdulillah, sah, selamat menikah anakku sayang. Rio, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan sejati ini. Akhirnya doa ibu terkabul untuk memiliki menantu yang sempurna dan memberikan keturunan. Arini melepaskan ponselnya. Benda itu jatuh ke lantai marmer dengan suara dentum yang memekakan telinga di kesunyian pagi. Lututnya lemas. Ia ambruk di lantai dapur yang dingin. Oksigen di sekitarnya seolah tersedot habis. Paru-parunya terasa menyempit, membuatnya terengah-engah dalam isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Tega, kalian benar-benar tega. Bisik Arini dengan suara parau. Kalimat, menantu yang sempurna, dan memberikan keturunan, adalah tamparan paling keras yang pernah ia terima. Selama ini, Arini sudah berusaha mati-matian. Ia telah menjalani berbagai program kehamilan, menelan ratusan obat-obatan yang mengganggu hormonnya, hingga sabar menghadapi cacian halus mertuanya tentang rahim kering. Ternyata, di belakangnya, mereka sudah menyiapkan pengganti. Rasa sedih yang mendalam itu perlahan-lahan mulai menguap, berganti dengan panas yang membakar dari ulu hati. Arini kembali meraih ponselnya. Ia melihat status itu sekali lagi. Ia memperhatikan detail di latar belakang foto. Ada sebuah papan nama kecil yang tak sengaja tertangkap kamera di kejauhan. Puncak Hill Resort Villa. Mereka tidak di Kalimantan. Mereka hanya berjarak 3 jam perjalanan dari rumah ini.
Mereka sedang berpesta di atas penderitaannya, menghabiskan uang yang mungkin saja diambil dari rekening bersama mereka, sementara ia di sini mencemaskan nyawa mereka. Arini berdiri, mengusap air matanya dengan kasar. Ia bukan lagi Arini yang lemah dan penurut. Amarahnya kini memberikan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia mulai mengingat kembali semua aset yang ia miliki. Rumah ini, tanah ini, bahkan sebagian besar modal perusahaan yang dikelola Rio adalah miliknya. Ia melangkah menuju ruang kerja Rio yang selalu dikunci. Dengan nekat, ia mengambil palu dari gudang dan menghancurkan gagang pintu kayu jati itu tanpa ragu. Suara kayu yang patah memberikan kepuasan tersendiri baginya. Di dalam sana, ia mengacak-acak laci meja Rio hingga ia menemukan apa yang ia cari. Map biru berisi dokumen tanah dan IMB rumah mereka. Arini tersenyum sinis saat membaca dokumen itu. Dulu, ia begitu percaya pada Rio sehingga ia membiarkan Rio mengurus semua administrasi pembangunan rumah ini. Namun, ayahnya yang seorang pengusaha tanah kawakan ternyata lebih cerdas. Ayahnya telah memberikan tanah ini atas nama Arini sebagai hibah yang tidak bisa diganggu-gugat, dan sertifikat aslinya masih tersimpan aman di deposit box ban miliknya. Dokumen di tangan Rio ini hanyalah salinan. Namun, ada satu hal yang Rio lupakan atau mungkin ia remehkan. Arini baru menyadari bahwa bangunan mewah yang mereka banggakan ini secara hukum memiliki masalah perizinan karena Rio mencoba menghindari pajak bangunan yang tinggi dengan memanipulasi luas bangunan pada IMB aslinya. Kalian ingin rumah yang indah? Kalian ingin kebahagiaan yang sempurna? Arini berbicara sendiri pada foto pernikahan Rio yang masih terpajang di dinding ruang kerja. Lalu ia membanting bingkai foto itu hingga kacanya hancur berantakan. Akan kuberikan kebahagiaan yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Arini mengambil ponselnya, mencari sebuah nomor di daftar kontaknya. Nomor itu adalah milik seorang pengacara keluarga sekaligus sahabat karib mendiang ayahnya. Dan nomor satu lagi adalah kontak perusahaan jasa konstruksi dan pembongkaran yang pernah bekerja sama dengan ayahnya dulu. Halo, Om Wijaya? Ini Arini. Saya butuh bantuan hukum segera. Saya ingin menggugat cerai Rio hari ini juga, dan saya ingin mengambil kembali tanah warisan Papa secara utuh, tanpa bangunan di atasnya. Ya, Om, rata dengan tanah. Suara Arini terdengar sangat dingin dan tenang, jauh lebih tenang daripada saat ia menangis tadi. Rencana besar mulai tersusun di kepalanya. Jika Rio dan mertuanya merasa pantas mendapatkan semua ini, maka Arini akan memastikan mereka mendapatkan semuanya, termasuk kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Ia melirik kembali ke arah ponselnya. Status WhatsApp Ibu Lestari masih di sana, ditonton oleh ratusan orang yang mungkin saat ini sedang memuji-muji pernikahan baru suaminya. Arini mengambil tangkapan layar, screenshot, sebagai bukti pengkhianatan. Selamat berpesta, Rio. Selamat bersenang-senang, Ibu mertua. Nikmati 7 hari terakhir kalian sebagai orang kaya. Karena saat kalian menginjakkan kaki di gerbang ini lagi, kalian hanya akan menemukan debu. Arini berjalan keluar dari ruang kerja dengan langkah tegap. Ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam seminggu ini. Mengosongkan barang, memutus aliran listrik, dan berkoordinasi dengan tim alat berat. Ia akan mengubah air matanya menjadi bensin yang akan membakar habis keangkuhan keluarga itu. Pagi itu, suasana rumah mewah yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi medan perang dingin bagi Arini. Setelah menutup telepon dengan Om Wijaya, pengacara keluarganya, Arini tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan lebih lama lagi. Ia tahu, waktu adalah aset terbesarnya saat ini. Ia memiliki sisa waktu kurang dari 1 minggu sebelum para pengkhianat itu kembali dari bulan madu palsu mereka di puncak. Arini melangkah ke ruang kerja Rio yang sudah ia bobol sebelumnya. Kali ini, ia tidak mencari dokumen properti, melainkan laptop pribadi Rio yang tertinggal. Ia tahu kata sandinya, tanggal pernikahan mereka, sebuah ironi yang membuat ulu hati Arini terasa diremas. Begitu layar terbuka, Arini langsung menuju folder keuangan dan email keluar. Apa yang ia temukan di sana jauh lebih busuk dari sekadar perselingkuhan. Selama 2 tahun terakhir,
Rio ternyata secara sistematis mengalihkan dana dari perusahaan bersama mereka ke sebuah rekening atas nama Ibu Lestari. Tidak hanya itu, ada aliran dana rutin yang cukup besar ke sebuah akun bank milik seorang wanita bernama Siska, wanita yang ada di foto pernikahan itu. Jadi, selama ini aku yang membiayai perselingkuhanmu, Rio? Desis Arini dengan mata menyalang. Arini menemukan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa biaya sewa villa mewah, dekorasi pernikahan, hingga mahar set perhiasan emas yang ia temukan kwitansinya, semuanya berasal dari kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh Arini setiap bulan. Rio benar-benar seorang parasit yang sangat rapi menyembunyikan inangnya. Lebih mengejutkan lagi, Arini menemukan draft surat perjanjian di bawah tangan yang disiapkan oleh Ibu Lestari. Isinya adalah rencana untuk membujuk Arini menandatangani surat kuasa balik nama tanah rumah ini dengan alasan agunan bank untuk ekspansi bisnis. Ibu mertuanya sudah merencanakan untuk mendepak Arini secara permanen setelah aset tanah itu berpindah tangan. Kalian tidak hanya ingin suamiku, kalian ingin menghisap seluruh hidupku sampai kering. Gumam Arini sambil menyalin semua data tersebut ke dalam flash disk. Tepat pukul 10 pagi, Om Wijaya datang bersama asistennya. Pria parubaya itu terkejut melihat kondisi ruang kerja yang berantakan. Namun ia lebih terkejut lagi saat melihat bukti-bukti yang disodorkan Arini. Ini sudah masuk ranah penipuan dan penggelapan dalam keluarga. Arini, jika kamu mau, kita bisa memenjarakan mereka, ujar Om Wijaya dengan nada prihatin. Arini menggeleng pelan. Penjara terlalu sederhana untuk mereka. Om, saya ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya saat mereka merasa berada di puncak dunia. Saya ingin mereka pulang ke tempat di mana mereka memulai semua ini. 0. Arini kemudian menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut yang baru saja ia ambil dari Safe Deposit Box. Tanah ini adalah milik saya sepenuhnya. IMB yang ada atas nama Rio adalah IMB palsu yang luas bangunannya dimanipulasi untuk menghindari pajak. Bukan begitu? Om Wijaya memeriksa dokumen itu dengan teliti. Benar. Secara hukum, bangunan ini ilegal karena tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Jika pemilik tanah keberatan dan menuntut pengosongan lahan, bangunan ini harus dibongkar. Maka bongkarlah, jawab Arini tegas. Saya sudah menghubungi kontraktor penghancur. Saya ingin rumah ini rata dengan tanah sebelum mereka kembali. Saya tidak sudi sejengkal pun dari harta ayah saya dinikmati oleh wanita itu dan anak durhakanya. Setelah Om Wijaya pergi untuk mengurus gugatan cerai kilat dan surat perintah pengosongan mandiri, Arini memulai tahap berikutnya, pembersihan. Ia memanggil jasa pindahan profesional yang sudah ia kenal sejak lama. Ia memberikan instruksi yang sangat spesifik. Semua barang yang dibeli dengan uang saya, atau yang merupakan pemberian orang tua saya, angkut semua. Masukkan ke gudang keluarga saya. Barang-barang milik Rio dan ibunya, buang ke teras depan atau biarkan saja di dalam jika mereka mau melihatnya hancur bersama bangunan ini. Perintah Arini pada kepala tim pindahan. Satu persatu furnitur mewah mulai diangkat. Sofa beludru Italia, meja makan kayu jati pilihan, hingga koleksi tas dan sepatu Arini. Rumah itu perlahan-lahan mulai kehilangan jiwanya. Dinding-dinding yang dulu dihiasi foto-foto kemesraan kini menyisakan lubang dan bekas paku yang kusam. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang mengangkut barang, ponsel Arini bergetar. Sebuah notifikasi kembali muncul dari grup WhatsApp keluarga besar Rio. Ibu Lestari baru saja mengirimkan foto-foto makanan pesta yang mewah. Menu siang ini di villa, kambing guling dan lobster. Menantu baru ibu memang tahu cara memanjakan mertua. Tidak seperti yang di rumah, masak saja pelit. Tulis Ibu Lestari di grup tersebut. Arini melihat pesan itu dengan senyum getir. Ia tidak membalas. Ia justru mengetik pesan singkat kepada kontraktor alat berat yang akan tiba besok pagi. Besok jam 8 pagi. Pastikan semua mesin sudah siap. Saya ingin pilar utama roboh di jam pertama. Malam itu, Arini tidur di sebuah hotel tak jauh dari rumahnya. Ia tidak bisa lagi berada di rumah itu. Setiap sudutnya kini hanya mengingatkannya pada pengkhianatan yang terstruktur. Sebelum memejamkan mata, Arini melihat kembali foto pernikahan Rio. Kali ini, ia tidak menangis.
Ada rasa dingin yang menyelimuti hatinya, sebuah ketenangan yang muncul sebelum badai besar melanda. Ia membayangkan wajah Rio dan Ibu Lestari saat melihat rumah itu hilang. Ia membayangkan betapa terkejutnya, istri baru, Rio saat menyadari bahwa suami pangerannya ternyata hanyalah seorang penipu yang tidak memiliki sepeser pun harta atas namanya sendiri. Kalian bilang aku pantas mendapatkan ini? Arini berbisik pada kegelapan kamar hotel. Tidak. Kalianlah yang akan mendapatkan apa yang pantas kalian terima. Arini mematikan ponselnya. Besok adalah hari di mana sejarah hidupnya bersama Rio akan benar-benar dihapuskan, secara harfiah, dari muka bumi. Pukul 6 pagi, Arini sudah berdiri di depan gerbang rumahnya. Ia tidak lagi mengenakan daster atau pakaian rumah yang biasa ia gunakan saat melayani Rio. Pagi ini, ia mengenakan setelan blazer hitam tajam dengan kacamata hitam yang menutupi matanya yang sembab namun dingin. Di belakangnya, 3 unit truk besar dan 1 alat berat ekskavator, yang oleh orang awam sering disebut bego, sudah terparkir rapi, menderu rendah seperti binatang buas yang siap menerkam. Semua sudah siap, Bu Arini? Tanya Pak Baskoro, kepala tim kontraktor penghancur bangunan. Arini mengangguk mantap. Pastikan semua barang yang sudah saya tandai di daftar kemarin telah keluar dari bangunan. Saya tidak ingin ada satupun barang berharga milik saya atau kenangan dari ayah saya yang tersisa di dalam sana. Operasi senyap ini dimulai dengan kecepatan yang mengagumkan. Tim pengangkut barang bekerja seperti koloni semut. Televisi LED 80 inci, kulkas 2 pintu, mesin cuci, hingga koleksi lukisan mahal milik keluarga Arini dinaikkan ke atas truk. Arini memantau setiap pergerakan dengan tablet di tangannya, mencoret daftar inventaris satu persatu. Sambil menunggu rumah dikosongkan, Arini melakukan langkah krusial lainnya, pemutusan akses. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Selama ini, Rio memegang kartu kredit tambahan yang batas kreditnya sangat besar, yang tagihannya didebit otomatis dari rekening utama Arini. Dengan beberapa ketukan jari, Arini memblokir semua kartu kredit atas nama Rio dan Ibu Lestari. Tidak hanya itu, ia menghubungi pihak penyedia layanan internet satelit, listrik pasca bayar, dan langganan air bersih di rumah itu. Ya, saya ingin memutus langganan per hari ini. Atas nama Arini Kusuma. Alamatnya benar, ucap Arini dengan suara datar kepada petugas layanan pelanggan. Ia bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Saat Rio mencoba membayar tagihan hotel atau makan malam mewah dengan istri barunya, kartu itu akan ditolak. Saat mereka kembali ke rumah ini dalam keadaan lelah, bahkan setetes air pun tidak akan mengalir dari keran, dan lampu tidak akan menyala. Itu pun jika rumahnya masih berdiri. Sekitar pukul 9, Pak Baskoro menghampiri Arini. Bangunan sudah kosong, Bu. Hanya tersisa tumpukan baju bekas dan beberapa furnitur rusak yang memang ibu minta tinggalkan. Kami siap memulai. Arini berjalan mundur beberapa meter, berdiri di seberang jalan untuk menyaksikan tontonan yang akan mengubah hidupnya. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, penasaran dengan suara bising alat berat di pagi hari yang cerah ini. Mbak Arini, ada apa ini? Rumahnya mau direnovasi ya? Tanya Bu RT yang melintas dengan belanjaan sayurnya. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Bukan renovasi, Bu. Saya cuma mau membersihkan sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di tanah saya. Operator ekskavator mulai menggerakkan lengan besinya. Suara dentuman pertama terdengar saat bucket baja itu menghantam pilar teras depan yang berlapis marmer. Brak! Suara beton yang retak dan runtuh terdengar seperti musik di telinga Arini. Marmer mahal yang dulu dipilihkan oleh Ibu Lestari dengan nada sombong itu kini pecah menjadi kepingan tak berharga. Arini merasakan getaran di dadanya setiap kali alat berat itu merobohkan bagian dari rumah tersebut. Namun, anehnya, ia tidak merasa sakit. Justru setiap tembok yang rubuh seolah melepaskan satu beban yang selama ini menghimpit pundaknya. Di tengah kebisingan itu, ponsel Arini bergetar berkali-kali. Rupanya, efek dari pemutusan kartu kredit sudah mulai terasa. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Rio. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Arini, kamu apa-apaan?
Kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai? Aku sedang di kasir butik ini, membelikan baju untuk ibu. Jangan kekanak-kanakan. Aktifkan sekarang atau aku akan marah besar saat pulang nanti. Arini hanya membaca pesan itu tanpa niat membalas. Ia justru mengambil foto bagian depan rumahnya yang kini sudah kehilangan atap dan sebagian dindingnya. Ia mengirimkan foto itu ke nomor Rio dengan satu kalimat pendek. Jangan khawatir soal baju baru. Khawatirkan saja di mana kalian akan tidur minggu depan. Setelah mengirim pesan itu, Arini langsung memblokir nomor Rio, nomor Ibu Lestari, dan semua anggota keluarga mereka. Ia tidak ingin mendengar makian mereka. Ia ingin mereka merasakan ketidakpastian yang sama seperti yang ia rasakan selama seminggu terakhir. Menjelang siang, bagian lantai 2 rumah itu mulai runtuh. Debu putih mengepul ke udara, menutupi jalanan. Arini melihat ke arah kamar utama, tempat di mana ia dulu mengabdi sebagai istri yang setia, tempat ia menangis setiap malam karena sindiran mertuanya. Kini, ruangan itu hanya menyisakan kerangka kayu yang patah dan reruntuhan bata. Seorang asisten Om Wijaya datang membawakan dokumen. Bu Arini, surat gugatan cerai sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Karena alamat domisili Pak Rio akan segera hilang, kami sudah menyiapkan prosedur panggilan melalui media massa jika diperlukan. Arini menerima dokumen itu dengan tangan stabil. Terima kasih. Pastikan semua celah hukum tertutup. Saya tidak ingin mereka bisa menuntut sepeser pun dari tanah ini. Hingga matahari berada tepat di atas kepala, rumah mewah itu sudah kehilangan bentuknya. Yang tersisa hanyalah kerangka beton yang tak lagi tegak. Para tetangga kini hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. Mereka tahu Arini adalah wanita yang sabar, namun mereka tidak menyangka bahwa kemarahan wanita sabar bisa sekejam ini. Arini memandang puing-puing itu dengan tatapan kosong. Ia teringat ucapan mertuanya di story Wa kemarin. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ya, ibu benar, bisik Arini pada kepulan debu. Kalian memang pantas mendapatkan ini. Sebuah kehampaan. Arini kemudian berbalik, masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia meninggalkan tim Pak Baskoro untuk menyelesaikan tugas mereka, meratakan semuanya hingga hanya menyisakan tanah merah. Operasi senyapnya telah berhasil. Kini, ia hanya perlu menunggu para pengantin baru itu pulang ke istana mereka yang sudah berubah menjadi kuburan beton. Debu sisa reruntuhan masih beterbangan di udara saat Arini menginjakan kakinya di hotel tempat ia menginap sementara. Pakaian hitamnya kini tertutup lapisan tipis abu semen, namun matanya bersinar dengan ketajaman yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam kamar suite yang tenang, ia meletakkan tasnya dan langsung menuju laptop. Ia tidak sedang bersedih. Ia sedang melakukan inventarisasi terakhir terhadap hidupnya. Arini membuka sebuah folder tersembunyi di komputernya. Folder itu berisi scan dokumen-dokumen lama, surat perjanjian hutang piutang antara ayahnya dan mendiang ayah Rio, serta catatan aliran dana modal yang pernah ia berikan kepada Rio untuk membangun perusahaan kontraktor kecilnya. Selama bertahun-tahun, Arini menyimpan ini hanya sebagai arsip, tanpa pernah berniat menggunakannya sebagai senjata. Namun, Rio dan ibunya telah memaksa tangannya. Kenangan tidak perlu disimpan di dalam gedung, gumam Arini sambil menghapus satu persatu foto kemesraan mereka yang tersisa di galeri digitalnya. Kenangan itu beban jika orang di dalamnya adalah pengkhianat. Sambil menunggu laporan dari tim pengosongan lahan, Arini menerima telepon dari Maya, sahabatnya yang bekerja di bank tempat Rio memiliki rekening perusahaan. Arini, ini gila. Rio baru saja mencoba mencairkan cek dalam jumlah besar di cabang Puncak, tapi sistem menolaknya karena rekening itu sudah dalam status frozen atas permintaanmu sebagai pemegang saham mayoritas. Dia mengamuk di sana. Lapor Maya dengan nada khawatir sekaligus kagum. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi empuk. Biarkan saja dia mengamuk. Mei, itu baru permulaan. Apa dia bersama ibunya? Iya, dan ada wanita muda bersamanya. Mereka terlihat sangat panik karena tagihan hotel mereka belum terbayar sejak tadi siang. Rio mencoba menghubungi nomor ponselmu berkali-kali di depan teller, tapi tentu saja tidak masuk. Arini tersenyum tipis.
Ia sudah merencanakan ini. Sebelum ia memutus komunikasi, ia sudah lebih dulu mengirimkan surat resmi ke BAN melalui pengacaranya, menyatakan adanya indikasi penggelapan dana perusahaan oleh Rio. Sebagai pemilik 70% saham, yang ia dapatkan dari warisan ayahnya sebagai modal awal perusahaan, Arini punya hak penuh untuk membekukan aktivitas transaksi sampai audit dilakukan. Langkah ini bukan sekadar tentang uang. Arini ingin mengosongkan kenangan Rio tentang kejayaan. Ia ingin Rio merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya akses pada apapun, bahkan untuk sekadar membayar makanan. Sore harinya, Arini mengunjungi gudang besar milik keluarga Kusuma di pinggiran kota. Di sana, truk-truk yang tadi mengangkut barang dari rumahnya sudah terparkir. Para pekerja sedang menurunkan furnitur-furnitur mewah itu. Arini berjalan di antara sofa-sofa mahal dan lampu-lampu kristal yang kini terbungkus plastik pelindung. Ia berhenti di depan sebuah meja rias jati yang sangat indah. Itu adalah hadiah dari ibunya saat ia baru menikah. Di laci meja itu, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tertinggal. Isinya adalah surat-surat cinta yang ditulis Rio saat mereka masih kuliah. Arini mengambil tumpukan kertas itu, membacanya sekilas, lalu tanpa ragu merobeknya menjadi serpihan kecil. Semua kata-kata ini palsu, ucapnya dingin. Ia melemparkan robekan kertas itu ke tempat sampah. Mengosongkan kenangan ternyata lebih melegakan daripada yang ia bayangkan. Ia merasa seperti sedang berganti kulit. Arini kemudian memanggil kepala gudang. "Pak, semua barang ini, kecuali yang bermerek atau memiliki nilai sejarah keluarga saya, tolong segera daftarkan di situs lelang atau jual ke toko barang antik. Uangnya jangan dikirim ke saya, tapi langsung donasikan ke panti asuhan atas nama almarhum Papa." Ia tidak ingin ada satupun benda di rumah barunya nanti yang pernah disentuh oleh Rio atau Ibu Lestari. Ia ingin memulai semuanya dari nol, benar-benar bersih dari energi pengkhianatan. Saat hari mulai gelap, Arini kembali ke laptopnya. Ia membuka akun media sosialnya yang selama ini bersifat privat. Ia mengunggah sebuah kutipan sederhana di story-nya. Rumah sejati dibangun di atas kejujuran. Jika fondasinya adalah kebohongan, jangan heran jika suatu hari ia runtuh menimpa kepalamu sendiri. Tak lama kemudian, notifikasi masuk dari nomor asing. Arini tahu itu pasti Rio menggunakan ponsel orang lain. "Arini, aku tahu ini perbuatanmu. Kamu gila ya? Kami terjebak di sini. Ibu hampir pingsan karena stres tidak bisa bayar hotel dan semua kartu mati. Apa-apaan foto rumah yang kamu kirim tadi? Kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan Photoshop? Aku akan pulang besok dan kamu akan menyesal." Arini hanya tersenyum simpul. Photoshop? Rio benar-benar meremehkan tekadnya. Rio menganggap Arini hanyalah wanita penurut yang menggertak melalui editan foto. Rio tidak menyadari bahwa saat ini, rumah yang ia bangga-banggakan sudah benar-benar menjadi gundukan tanah merah. Arini membalas pesan itu, singkat dan mematikan. "Datanglah, Rio. Bawa istri barumu dan ibu kesayanganmu. Aku sudah menyiapkan pesta penyambutan yang pantas untuk kalian di lokasi rumah kita. Oh, dan bawa tenda, karena kalian akan membutuhkannya." Setelah itu, Arini mematikan total ponselnya. Ia memesan layanan kamar, menikmati makan malam mewah dengan tenang, dan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Sementara itu, di sebuah villa di puncak, Rio dan Ibu Lestari sedang bertengkar hebat dengan pihak manajemen hotel karena tidak mampu melunasi tagihan. Sama sekali tidak menyadari bahwa besok, saat mereka menginjakan kaki di tanah mereka bukan lagi pemilik rumah mewah, melainkan gelandangan berjas pengantin. Matahari baru saja naik setinggi galah saat Arini kembali ke lokasi yang dulunya adalah alamat prestisius di kawasan elit tersebut. Namun, pemandangan pagi ini jauh berbeda. Suara bising mesin ekskavator yang menderu-deru dan hantaman besi pada beton yang tersisa menciptakan simfoni kehancuran yang anehnya terdengar merdu di telinga Arini. Hanya dalam waktu singkat, bangunan 2 lantai yang dulunya berdiri megah kini tinggal menyisakan lantai dasar dan puing-puing yang menggunung. Tim Pak Baskoro bekerja dengan efisiensi yang luar biasa. Bagian sayap kanan rumah, yang merupakan area kamar Ibu Lestari,
Ruangan yang paling sering menjadi tempat wanita itu merancang skenario untuk menyindir Arini, kini sudah rata dengan tanah. Bu Arini, kami masuk ke tahap pembersihan akhir. Pilar-pilar penyangga utama sudah kami robohkan. Sekarang tinggal meratakan gundukan beton ini dan mengangkutnya keluar, ujar Pak Baskoro sambil menyeka keringat. Ia menunjuk ke arah tumpukan material yang dulunya adalah dinding ruang tamu. Arini berdiri di tepi trotoar, mengenakan kacamata hitam dan topi lebar. Ia menyaksikan sebuah truk besar masuk untuk mengangkut bongkahan beton. Pastikan tidak ada satupun tiang yang tersisa berdiri. Pak, saya ingin tanah ini kembali seperti semula, seperti saat ayah saya pertama kali membelinya 20 tahun lalu. Sambil memantau pekerjaan itu, Arini didekati oleh beberapa tetangga yang tampak cemas sekaligus penasaran. Di antara mereka adalah Bu Broto, kawan arisan Ibu Lestari yang paling sering ikut memamerkan kekayaan. Mbak Arini, ini beneran rumahnya dihancurkan? Kok tega sekali? Rio kan baru saja menikah lagi. Saya lihat di story WhatsApp ibunya. Apa ini gara-gara itu? Tanya Bu Broto dengan nada menghakimi yang dibalut rasa simpati palsu. Arini menoleh perlahan, menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Bukan tega, Bu Broto. Saya hanya sedang melakukan pembersihan aset. Rumah ini berdiri di tanah saya, dengan izin yang bermasalah. Secara hukum, bangunan ini tidak sah. Jadi, daripada menjadi masalah hukum di kemudian hari, lebih baik saya ratakan sekarang. Bu Broto ternganga. Tapi kan sayang, Mbak. Itu bangunannya mahal sekali. Bangunan itu mahal karena uang saya yang mengalir ke sana, Bu. Jika saya yang membangun, saya juga punya hak untuk meruntuhkannya. Lagi pula, jika Mas Rio punya istri baru yang sempurna, bukankah dia pasti mampu membangunkan istana yang lebih hebat? Mas Rio kan pengusaha sukses. Jawab Arini dengan nada sarkasme yang tajam. Bu Broto terdiam, tidak mampu membalas. Ia baru menyadari bahwa selama ini citra Rio sebagai pengusaha kaya hanyalah selubung yang dibangun di atas pondasi harta Arini. Tepat pukul 11 siang, hantaman terakhir dilakukan. Ekskavator merobohkan sisa dinding bagian dapur. Tempat Arini dulu sering menghabiskan waktu memasak makanan kesukaan Rio sementara ibu mertuanya mengkritik setiap bumbu yang ia gunakan. Saat dinding itu jatuh, debu membubung tinggi, menciptakan kabut putih yang menyelimuti seluruh lahan. Kini, rumah itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah lahan kosong seluas 500 meter persegi dengan tanah merah yang tampak bergelombang karena bekas galian. Tidak ada lagi bekas-bekas kemewahan. Tidak ada lagi marmer Italia. Tidak ada lagi lampu kristal. Dan tidak ada lagi kenangan pahit yang menempel di dinding-dindingnya. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia menerima pesan dari intelijen pribadi yang ia sewa, seorang supir taksi online yang ia minta memantau pergerakan Rio di puncak. Bu, target baru saja keluar dari hotel. Mereka sepertinya baru bisa pergi setelah menjaminkan jam tangan mewah milik Pak Rio karena kekurangan uang tunai. Mereka sedang menuju Jakarta menggunakan mobil pribadinya. Estimasi tiba 2 jam lagi. Arini menarik napas panjang. Udara di sekitar lahan itu terasa lebih lega sekarang. Ia memberikan instruksi terakhir kepada Pak Baskoro. Pak, tolong bersihkan area jalanan dari debu sisa bangunan. Saya ingin saat mereka sampai, mereka tidak hanya melihat rumah yang hilang, tapi mereka bisa melihat dengan jelas tanah merah ini. Dan tolong, letakkan satu buah kursi plastik ini di tengah-tengah lahan. Arini menunjuk sebuah kursi plastik murah berwarna hijau yang sengaja ia beli. Kursi plastik, Bu. Pak Baskoro bingung. Iya. Sebagai tempat duduk saya saat menyambut tamu agung kita. Arini kemudian menelepon Om Wijaya. Om, tolong segera ke sini bersama tim keamanan dari kantor. Pengantin baru kita sudah dalam perjalanan. Saya ingin semuanya dilakukan di sini, di atas tanah ini. Sambil menunggu, Arini duduk di kursi plastik tersebut. Tepat di tengah-tengah lahan kosong yang dulunya adalah ruang keluarga tempat ia dikhianati. Ia mengeluarkan sebuah payung hitam untuk melindunginya dari panas matahari. Di tangannya, ia memegang map berisi dokumen perceraian yang sudah ditandatangani olehnya,
surat bukti kepemilikan tanah, dan surat perintah pengosongan lahan dari kepolisian. Keheningan mulai menyelimuti area itu. Hanya interupsi suara angin yang menerbangkan sisa-sisa debu. Tetangga-tetangga masih menonton dari kejauhan. Bahkan ada yang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Arini tidak peduli. Ia ingin dunia tahu bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ia melihat jam tangannya. 1 jam lagi. 1 jam lagi sebelum Rio, Ibu Lestari, dan si menantu sempurna, sampai ke tempat yang mereka sebut rumah, hanya untuk menemukan bahwa istana mereka telah kembali menjadi debu. Selamat datang kembali ke realita, Rio, bisik Arini. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lahir dari kekuatan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, namun berhasil merebut kembali harga dirinya. Deru mesin mobil Toyota Fortuner putih milik Rio terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian di komplek perumahan elit yang biasanya tenang itu. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, mencerminkan kegusaran pemiliknya. Di dalamnya, Rio mencengkeram kemudi dengan buku jari yang memutih, sementara Ibu Lestari di sampingnya terus mengomel tanpa henti tentang betapa memalukannya insiden di hotel tadi. Di kursi belakang, Siska, istri baru Rio, tampak gelisah. Ia masih mengenakan gaun pengantin yang dilapisi jaket. Wajahnya yang cantik ini terlihat kusam karena kelelahan dan rasa malu. Mas, apa kamu yakin Arini tidak melakukan sesuatu yang lebih parah? Perasaanku tidak enak, bisik Siska pelan. Halah, Arini itu penurut. Dia paling cuma gertak sambal karena cemburu. Dia tidak punya keberanian untuk macam-macam. Paling-paling dia cuma mengunci pintu rumah dan menangis di dalam. Nanti juga ibu kasih pelajaran dia. Sahut Ibu Lestari dengan nada ketus. Matanya menatap tajam ke depan, membayangkan dirinya akan segera beristirahat di kamar mewahnya yang sejuk. Saat mobil itu berbelok di tikungan terakhir menuju blok rumah mereka, Rio mulai merasakan ada yang aneh. Kenapa banyak orang berkumpul di depan rumah kita, Bu? Tanya Rio heran. Ia melihat kerumunan tetangga dan beberapa orang berseragam keamanan berdiri di pinggir jalan. Mungkin ada pesta penyambutan untuk kita? Tetangga pasti sudah tahu kamu menikah lagi, jawab Ibu Lestari percaya diri. Namun, saat mobil semakin dekat, pemandangan itu mulai terungkap dengan jelas. Rio menginjak rem secara mendadak hingga ban mobil berdecit keras di atas aspal. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang yang kini tidak lagi menempel pada pagar, melainkan tergeletak miring di pinggir jalan. Rio keluar dari mobil dengan wajah pucat pasi. Ia mengucek matanya berulang kali, berharap apa yang dilihatnya hanyalah fata morgana akibat kelelahan. Di depannya, tidak ada lagi rumah megah bergaya Eropa dengan pilar-pilar putih yang gagah. Tidak ada lagi taman depan yang asri dengan bunga-bunga mahal pilihan ibunya. Yang ada hanyalah hamparan tanah merah yang luas dan rata. Gundukan puing-puing beton, patahan kayu, dan debu putih yang masih tersisa di beberapa sudut lahan menjadi saksi bisu bahwa di sana pernah berdiri sebuah bangunan. Rumahku mana? Teriak Ibu Lestari yang baru saja turun dari mobil. Suaranya melengking tinggi, penuh dengan ketidakpercayaan. Ia berlari ke tengah lahan. Kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi terperosok ke dalam tanah merah yang gembur. Rio, di mana rumah kita? Kenapa tanah ini kosong? Siska ikut keluar, menutup mulutnya dengan tangan. Ia menatap nanar ke arah lahan kosong itu. Bayangan hidup mewah di rumah besar yang dijanjikan Rio seketika runtuh bersama puing-puing yang ia lihat. Di tengah-tengah lahan yang gersang itu, tepat di titik yang dulunya merupakan ruang keluarga, Arini duduk dengan tenang di atas kursi plastik hijau. Ia memegang payung hitam untuk menghalau terik matahari. Tampak seperti seorang ratu yang sedang meninjau reruntuhan kerajaan musuhnya. Di sampingnya, Om Wijaya berdiri tegak dengan tas kerja kulitnya, didampingi 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap. Arini melipat payungnya dan berdiri perlahan saat Rio mendekat dengan napas tersengal-sengal. Arini, apa yang kamu lakukan? Raung Rio. Suaranya bergetar antara amarah dan tangis yang tertahan. Di mana rumahku? Kamu apakan rumah itu? Arini menatap Rio dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah pria di depannya hanyalah tumpukan sampah. Rumahmu?
Maaf, Rio. Setahuku, ini adalah tanah milik ayahku. Dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah bangunan ilegal yang tidak memiliki izin resmi dariku sebagai pemilik tanah. Kamu gila. Itu rumahku. Aku yang membangunnya dengan uangku. Rio mencoba menerjang maju, namun langsung dihalangi oleh dua petugas keamanan. Uangmu? Arini tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Maksudmu uang perusahaan yang kamu gelapkan? Atau uang dari kartu kredit atas namaku yang kamu gunakan untuk membelikan emas untuk istrimu ini? Om Wijaya, tolong bacakan faktanya. Om Wijaya melangkah maju, membuka map dan membacakan dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua tetangga yang menonton. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 445, tanah ini adalah milik sah Arini Kusuma. Bangunan di atasnya telah dibongkar atas perintah pemilik tanah, karena terbukti melanggar IMB dan digunakan untuk tujuan yang merugikan pemilik. Segala aset di dalam rumah yang merupakan milik Ibu Arini telah diamankan, sementara barang-barang milik saudara Rio dan Ibu Lestari, silakan ambil di tumpukan puing sebelah sana jika masih ada yang tersisa. Ibu Lestari histeris. Ia melihat ke arah sudut lahan, di mana terdapat tumpukan baju-baju bekas yang kotor terkena debu bangunan. Baju-bajuku, perhiasanku. Arini, kamu jahat sekali. Kamu akan masuk neraka karena memperlakukan mertuamu seperti ini. Mertua. Arini mendekat ke arah Ibu Lestari. Ibu lupa? Ibu sendiri yang mengunggah status bahwa Rio berhak mendapatkan kebahagiaan sejati dengan menantu, sempurna. Sejak saat itu, saya bukan lagi menantu ibu. Dan karena ibu merasa Rio pantas mendapatkan semuanya, maka inilah semuanya yang saya berikan. Tanah kosong. Karena memang itulah milik Rio yang sebenarnya. No. Siska, yang sejak tadi diam, mencoba bicara dengan suara gemetar. Mbak Arini, tapi Mas Rio bilang rumah ini milik dia. Tanya pada suamimu, Siska, berapa banyak hutang yang dia miliki di perusahaan? Tanya padanya, apakah dia punya uang untuk membayar hotel kalian tadi jika bukan karena kartu kreditku? Arini beralih menatap Rio. Selamat atas pernikahan kalian. Kalian sangat serasi. Satunya penipu, satunya lagi, entahlah. Sekarang, silakan pergi dari tanah saya. Aku tidak mau pergi. Ini tanahku juga sebagai suamimu. Teriak Rio frustrasi. Bukan lagi. Om Wijaya menyodorkan sepucuk surat. Ini adalah salinan gugatan cerai dan surat perintah pengosongan lahan secara paksa. Jika dalam 10 menit saudara tidak meninggalkan lokasi ini, petugas kepolisian yang sudah menunggu di ujung jalan akan bertindak. Rio jatuh terduduk di atas tanah merah. Pakaian pengantinnya yang mahal kini kotor terkena debu dan tanah. Ia menatap sekeliling, melihat tetangga-tetangganya memotret dan merekam kejadian memalukan itu. Kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan jam. Arini melangkah menuju mobilnya yang sudah menunggu di pinggir jalan. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak dan menoleh. Oh, satu lagi, Rio. Mobil Fortuner yang kamu pakai itu. Cicilannya atas nama perusahaanku. Besok orang leasing akan datang mengambilnya karena pembayarannya sudah aku hentikan. Arini masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara teriakan histeris Ibu Lestari dan makian frustrasi Rio menyatu dengan debu tanah merah yang beterbangan. Mereka benar-benar mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kehancuran yang mutlak di atas puing-puing kesombongan mereka sendiri. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rio. Ia masih bersimpuh di atas tanah merah yang gembur. Jemarinya meremas butiran tanah yang kini menodai celana beska putihnya yang mahal. Di sampingnya, Ibu Lestari meraung-raung seperti orang kehilangan akal, memukuli tanah dengan tangan kosong sambil memanggil-manggil nama almarhum suaminya. Siska, sang istri baru, hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong, memegangi tas tangannya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Ini tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Igau Rio. Suaranya pecah, hilang ditelan angin sore yang membawa sisa-sisa debu semen. Ia menoleh ke arah tumpukan sampah di sudut lahan.
Di sana, ia melihat beberapa koper yang terbuka, isinya berhamburan, pakaian dalam, kemeja kerja yang sudah lecek, dan sepatu-sepatu kulit yang tertutup abu beton. Tidak ada lagi ranjang empuk dengan spray sutra. Tidak ada lagi pendingin ruangan yang menyejukkan kulit. Hanya ada matahari yang mulai tenggelam, menjanjikan malam yang dingin dan gelap di atas lahan kosong ini. Beberapa tetangga masih berdiri di kejauhan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah mereka. Kamera ponsel masih menyala di mana-mana. Rio merasa seperti binatang di kebun binatang yang sedang dipertontonkan kehancurannya. "Rio, cepat lakukan sesuatu!" teriak Ibu Lestari sambil menarik-narik lengan baju anaknya. "Telepon polisi. Arini telah merampok kita. Dia menghancurkan rumah kita. Itu kejahatan." Rio tertawa getir. Suara tawa yang terdengar hampir gila. "Polisi, Bu? Ibu tidak dengar tadi? Om Wijaya membawa surat resmi. Arini memegang sertifikat tanahnya. Kita tidak punya apa-apa di sini. Bangunan ini memang tidak pernah atas namaku secara sah. Tapi perhiasanku, emas-emasku yang ada di brankas." Ibu Lestari tiba-tiba teringat asetnya. Ia berlari menuju titik di mana kamarnya dulu berada. Ia mulai menggali tanah dengan tangannya, berharap menemukan brankas baja yang tertanam di dinding. Namun, yang ia temukan hanyalah pecahan bata dan keramik kamar mandi yang hancur. "Semua barang berharga sudah diangkut oleh Arini, Bu," ucap Rio lemah. Dia tidak meninggalkan apapun kecuali sampah. Siska mendekati Rio, suaranya gemetar. "Mas, lalu kita malam ini tidur di mana? Hotel tadi sudah mengusir kita. Uang tunaimu habis. Kartu kreditmu mati. Mas, aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini." Rio menatap Siska. Wanita yang seminggu lalu ia puja sebagai kebahagiaan sejati, itu kini menatapnya dengan pandangan menuntut, bukan lagi cinta. Siska menikahinya karena mengira Rio adalah pengusaha sukses pemilik rumah mewah ini. Sekarang, saat topeng itu lepas, Rio bisa melihat keraguan besar di mata istri mudanya. Kita cari kontrakan dulu," jawab Rio tanpa keyakinan. "Kontrakan? Kamu gila?" jerit Ibu Lestari. "Ibu tidak mau tinggal di kontrakan. Ibu mau rumah ini kembali. Kamu harus minta maaf pada Arini. Rio, bujuk dia. Bilang kalau pernikahan ini cuma hilaf. Dia pasti luluh kalau kamu memohon." Rio menggelengkan kepala. Ia teringat tatapan mata Arini tadi. Itu bukan tatapan wanita yang sedang marah atau cemburu. Itu adalah tatapan wanita yang sudah selesai dengan segalanya. Arini sudah tidak punya lagi rasa cinta atau benci untuknya. Yang ada hanyalah keadilan yang dingin. Tiba-tiba, sebuah mobil derek datang dan berhenti tepat di belakang mobil Fortuner milik Rio. 2 orang petugas turun dengan membawa surat tugas. "Maaf, Pak Rio. Kami dari pihak leasing. Berdasarkan instruksi dari PT Kusuma Jaya yang merupakan pemegang kontrak kendaraan ini, unit harus ditarik kembali karena status pembayarannya dihentikan dan ada permintaan penarikan aset," ujar petugas itu dengan sopan namun tegas. "Tidak, jangan ambil mobilnya. Kami mau pergi pakai apa?" Rio mencoba menghalangi petugas itu. Namun, petugas keamanan yang berjaga di lokasi, yang disewa Arini untuk memastikan lahan tetap steril, segera mengadang Rio. Dalam hitungan menit, mobil mewah yang menjadi satu-satunya alat transportasi mereka dikaitkan ke mobil derek dan dibawa pergi. Rio, Ibu Lestari, dan Siska kini benar-benar terdampar di pinggir jalan, di depan lahan kosong yang dulunya adalah simbol kesuksesan mereka. Barang-barang mereka yang tersisa hanyalah beberapa koper kusam yang sudah kotor terkena debu bangunan. Malam mulai jatuh. Lampu jalanan menyala, menerangi 3 sosok yang tampak menyedihkan itu. Ibu Lestari duduk di atas salah satu koper, menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang berubah dari nyonya besar menjadi gelandangan dalam 1 hari. Siska berdiri agak menjauh, ia sibuk dengan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, mungkin keluarganya atau mungkin mantan kekasihnya, untuk meminta jemputan. "Mas, aku pergi dulu ya. Ibuku sakit, aku harus pulang ke desa,"
Ucap Siska tiba-tiba tanpa menatap Rio. Siska, kamu mau meninggalkanku sekarang? Rio terkejut. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Mas. Kamu membohongiku. Kamu bilang kamu kaya, tapi ternyata kamu cuma menumpang di rumah istrimu. Siska langsung menyetop sebuah taksi yang lewat, memasukkan tasnya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Rio jatuh terduduk kembali. Ia menatap puing-puing di depannya. Ia teringat caption WhatsApp ibunya. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Kalimat itu kini bergema di telinganya seperti ejekan dari alam semesta. Ya, dia pantas mendapatkan ini. Dia mengkhianati wanita yang telah membangun hidupnya dari nol, dan sekarang dia kembali ke titik nol itu sendirian, hanya ditemani ibunya yang masih meratapi hilangnya kemewahan yang bukan miliknya. Di kejauhan, dari balik jendela hotel mewahnya, Arini melihat ke arah kawasan itu melalui teropong kecil. Ia melihat pemandangan menyedihkan itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ia menutup tirai kamarnya, memesan segelas teh hangat, dan mulai membaca dokumen rencana pembangunan ruko yang akan ia dirikan di atas tanah merah itu bulan depan. Pembersihan telah usai. Sekarang, saatnya membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. 2 hari setelah insiden perataan rumah, Rio tampak seperti mayat hidup. Ia mengenakan kemeja lama yang ia ambil dari tumpukan puing, yang meskipun sudah dicuci di laundry kiloan, tetap menyisakan bau debu semen yang samar. Ia menginap di sebuah losmen murah di pinggiran kota bersama Ibu Lestari yang kini hanya bisa terbaring lemah sambil terus meracau tentang harta yang dirampok. Putus asa dan tidak memiliki uang sepeser pun untuk makan esok hari, Rio memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Ia mendatangi gedung perkantoran PT Kusuma Jaya, perusahaan yang dulu ia pimpin namun secara sah adalah milik keluarga Arini. Ia berpikir, meski rumah sudah hilang, ia masih memiliki hak atas keringatnya selama mengelola perusahaan itu. Namun, kejutan lain sudah menantinya di lobi. Maaf, Pak Rio. Berdasarkan instruksi Dewan Komisaris, akses Bapak ke gedung ini sudah dicabut, ucap petugas keamanan yang dulu selalu membungkuk hormat padanya. Kini, petugas itu menatapnya dengan pandangan dingin, seolah Rio adalah orang asing yang mencurigakan. Saya masih direktur di sini. Saya punya urusan penting dengan Arini, teriak Rio, mencoba menerobos masuk. Biarkan dia masuk. Sebuah suara terdengar dari arah lift. Arini berdiri di sana, tampak sangat anggun dengan setelan kerja berwarna biru navy. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di wajahnya. Ia terlihat seperti wanita yang telah lahir kembali. Arini membawa Rio ke ruang rapat utama, namun ia tidak membiarkan Rio duduk di kursi empuknya yang dulu. Di dalam ruangan itu, sudah menunggu Om Wijaya dan 2 orang pria berseragam rapi yang diperkenalkan sebagai auditor independen. Arini, tolong kita bicara sebagai suami istri. Buka Rio dengan suara gemetar, mencoba memasang wajah memelas. Ibu sakit. Kita tidak punya tempat tinggal. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sudah bekerja keras membangun perusahaan ini selama 3 tahun. Arini meletakkan sebuah map tebal di depan Rio. Bekerja keras. Rio? Atau bekerja keras mencuri? Rio tertegun. Arini membuka map itu, memperlihatkan hasil audit sementara. Ini adalah catatan aliran dana yang kamu transfer ke rekening pribadimu, rekening ibumu, dan bahkan pembayaran sewa villa untuk pernikahanmu dengan Siska. Totalnya mencapai 5 miliar rupiah dalam waktu 2 tahun. Kamu mengambil uang operasional perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahmu dan istrimu itu. Itu bisa dijelaskan. Arini, itu bonus untukku. Kilah Rio dengan keringat dingin yang mulai bercucuran. Bonus tidak diambil secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan komisaris utama, yaitu aku, balas Arini tajam. Om Wijaya, silakan. Om Wijaya membenarkan posisi kacamatanya. Saudara Rio, klien kami tidak hanya menggugat cerai. Kami juga telah mendaftarkan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Selain itu, kami menuntut pengembalian seluruh dana yang telah saudara selewengkan. Rio merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Pengembalian? Aku tidak punya uang lagi. Arini,
Semua uang itu sudah habis untuk biaya pernikahan dan cicilan-cicilan yang sekarang macet. Itulah masalahmu, bukan masalahku, sahut Arini tanpa ekspresi. Jika kamu tidak bisa membayar secara tunai, kami akan menyita aset apapun yang masih tersisa atas namamu. Oh, aku lupa. Kamu bahkan tidak punya motor atas namamu sendiri, kan? Semuanya kamu beli menggunakan nama perusahaan atau namaku. Rio bersujud di depan Arini, memegang ujung sepatunya. Arini, aku mohon cabut laporannya. Aku akan menceraikan Siska. Maksudku, dia sudah meninggalkanku. Aku akan kembali padamu. Aku akan jadi suami yang penurut. Tolong kasihanilah ibu. Arini menarik kakinya dengan jijik. Kamu ingin kembali karena kamu tidak punya tempat tinggal, bukan karena kamu menyesal. Dan soal ibumu, dia adalah orang yang paling bersemangat memamerkan pernikahanmu di media sosial. Dia yang bilang aku pantas mendapatkan kehancuran ini. Sekarang, biarkan dia menikmati hasil dari doa-doanya sendiri. Arini berdiri, mengisyaratkan bahwa pertemuan selesai. Kamu punya dua pilihan, Rio. Menandatangani surat penyerahan seluruh sisa saham kecilmu sebagai kompensasi awal kerugian perusahaan dan pergi dari sini selamanya. Atau kita bertemu di pengadilan dengan ancaman penjara minimal 7 tahun. Rio menatap surat di depannya dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan. Dengan menandatangani surat itu, ia secara resmi menjadi gelandangan tanpa pekerjaan, tanpa aset, dan tanpa masa depan. Dengan tangan lemas, ia membubuhkan tanda tangannya. Satu hal lagi, ujar Arini sebelum Rio keluar dari ruangan. Jangan pernah lagi mendekati rumah lama kita. Lahan itu sudah aku jual kepada pengembang ruko. Dalam beberapa bulan, tempat yang kamu sebut istana itu akan menjadi deretan toko. Tidak akan ada lagi jejakmu di sana. Rio keluar dari gedung itu dengan bahu merosot. Di luar, terik matahari terasa membakar kulitnya, namun hatinya terasa beku. Ia melihat ke arah ponselnya yang layarnya sudah retak. Tidak ada pesan dari Siska. Tidak ada dukungan dari teman-teman pengusahanya yang dulu sering ia traktir. Ia berjalan menuju hal tebus, merogoh saku celananya dan hanya menemukan beberapa keping uang receh. Ia teringat kembali ke masa lalu, saat Arini memberikan segalanya untuknya. Saat Arini percaya padanya meskipun ia bukan siapa-siapa. Aku sudah menghancurkan keberuntunganku sendiri, bisik Rio pedih. Sementara itu, di lantai atas gedung, Arini melihat ke bawah melalui jendela besar. Ia melihat sosok Rio yang kecil dan malang berjalan menjauh. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Hanya ada rasa lega yang mendalam. Ia telah membersihkan sampahnya. Sekarang, hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak debu dari reruntuhan rumah di kawasan elit itu menyatu dengan tanah. Pagi ini, udara di Jakarta terasa lebih segar bagi Arini. Ia berdiri di depan sebuah kompleks ruko modern yang baru saja selesai dibangun di atas lahan yang dulunya adalah istana pengkhianatannya. Tidak ada lagi jejak bangunan bergaya Eropa yang menyesakan itu. Sebagai gantinya, berdiri deretan ruko minimalis yang elegan, yang kini telah penuh disewa oleh berbagai bisnis kelas atas. Arini tidak menjual tanah itu kepada sembarang pengembang. Ia mengelolanya sendiri melalui perusahaan keluarga yang kini telah ia bersihkan dari seluruh benalu. Di ruko paling ujung, Arini membuka sebuah galeri seni dan pusat pemberdayaan perempuan. Ia ingin tempat yang dulu menjadi saksi bisu air matanya, kini menjadi tempat bagi wanita-wanita lain untuk menemukan kekuatan dan kemandirian mereka. Selamat atas pembukaan galerinya, Bu Arini, ucap Om Wijaya yang datang membawa karangan bunga besar. Pengacara setia itu tampak bangga melihat transformasi kliennya. Terima kasih, Om. Tanpa bantuan Om, mungkin saya masih terjebak di puing-puing itu, jawab Arini dengan senyum tulus. Wajahnya kini tampak lebih muda, bercahaya dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berhasil mengalahkan badai. Sambil menikmati kopi di kafe kecil miliknya, Arini secara tidak sengaja mendengar bisik-bisik dari beberapa tamu yang hadir. Mereka sedang membicarakan sebuah video viral yang baru saja beredar di media sosial lokal. Dengan rasa penasaran yang tipis,
Arini membuka ponselnya. Video itu menunjukkan sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di sana, di dekat tumpukan sampah dan parkiran motor, terlihat seorang pria parubaya yang tampak kusam dengan pakaian yang tidak terawat. Pria itu sedang mengangkut barang-barang belanjaan pengunjung pasar ke dalam angkot. Wajahnya yang dulu sombong dan penuh percaya diri kini tampak layu, terbakar matahari, dan penuh garis keputusasaan. Itu Rio. Tidak jauh dari sana, di sebuah lapak kecil yang menjual gorengan berminyak, duduk seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Ia tampak sedang memarahi seorang pembeli karena masalah kembalian uang yang hanya beberapa ratus rupiah. Suara melengkingnya masih sama, namun kini tidak ada lagi yang takut padanya. Orang-orang hanya menganggapnya sebagai nenek tua yang pemarah. Itu Ibu Lestari. Setelah kehilangan segalanya dan terjerat kasus hukum yang menghabiskan sisa simpanan rahasia mereka untuk membayar pengacara agar tidak masuk penjara, mereka berakhir di rumah kontrakan sempit di pinggiran pasar. Siska, sang istri baru, sudah lama menghilang setelah menggugat cerai Rio hanya sebulan setelah pernikahan mewah mereka di puncak dibatalkan secara hukum. Siska dikabarkan menikah lagi dengan seorang pria tua di kampungnya, membawa lari sisa perhiasan yang sempat Rio berikan padanya. Arini menarik napas panjang dan meletakkan ponselnya. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, pun tidak ada rasa kasihan yang membuatnya ingin mengulurkan tangan. Ia teringat pesan terakhir Rio yang masuk ke ponsel kantornya beberapa bulan lalu, memohon pinjaman uang untuk biaya pengobatan ibunya yang terkena stroke ringan. Arini tidak membalasnya. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas status WhatsApp yang mereka buat sendiri dalam hidup. Bu Arini, acara pemotongan pita akan segera dimulai. Panggil asistennya. Arini bangkit berdiri. Ia berjalan menuju gerbang galerinya. Di sana, ia melihat kerumunan orang yang mendukungnya, teman-teman baru yang menghargainya karena kemampuannya, bukan karena siapa suaminya. Saat pita merah itu terputus, Arini merasakan sebuah beban terakhir terangkat dari pundaknya. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran sebuah rumah bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, kita memang harus meratakan segalanya hingga ke tanah untuk bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh, lebih jujur, dan lebih indah. Sore itu, sebelum pulang, Arini menyempatkan diri berdiri di titik tengah rukonya. Titik yang persis sama dengan tempat ia duduk di kursi plastik hijau setahun yang lalu. Ia memejamkan mata, merasakan angin sepau-sepau yang kini tidak lagi membawa debu semen, melainkan aroma kopi dan bunga yang mekar. Ia teringat kembali caption mertuannya. "Selamat menikah anakku, kamu pantas mendapatkan semua ini." Arini tersenyum tipis. "Ya, kami semua mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan. Rio mendapatkan realitanya, dan aku mendapatkan hidupku kembali." Arini masuk ke dalam mobilnya. Sebuah mobil listrik putih yang ia beli dari hasil usahanya sendiri. Ia melaju meninggalkan area itu tanpa menoleh ke spion. Masa lalu telah rata dengan tanah, dan masa depan terbentang luas di depannya, berkilau seperti emas murni yang telah melewati api penyucian. Cerita tentang Arini bukan lagi tentang seorang istri yang dikhianati, melainkan tentang seorang wanita yang memilih untuk menjadi arsitek bagi kebahagiaannya sendiri. Dan di atas tanah yang dulu penuh kebohongan itu, kini tumbuh harapan-harapan baru yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Tamat.